Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini, saya akan menyampaikan introduksi praktikum fisiologi penglihatan. Topik yang akan dibahas dalam praktikum yaitu tes penglihatan warna, pemeriksaan bintik buta, refleks pupil, pemeriksaan lapang pandang, lalu akan kita bahas susunan optik mata menggunakan model mata Senko-Ingersoll, kemudian pemeriksaan visus dengan Snellen chart, dan koreksi kelainan refraksi. Berdasarkan teori yang Helmholtz, manusia mempunyai 3 sel kerucut. Sensasi warna ditentukan oleh frekuensi relatif dan impuls dari setiap jenis sel kerucut. Ketiga sel kerucut dapat terangsang dengan intensitas cahaya yang berbeda atau hanya satu jenis kerucut yang terangsang, sehingga kita dapat melihat berbagai kombinasi warna. Ini adalah warna-warna yang dapat kita lihat ya, Magico Hibineo. Untuk menguji kemampuan melihat warna, kita lakukan ishihara test. Jadi caranya orang percobaan diminta menyebutkan angka atau huruf yang tertera pada plate ishihara dengan cahaya ruang yang cukup terang. Nah, ini adalah contoh plate ishihara. Kita dapat melihat kunci jawaban yang bisa mengetahui apakah orang percobaan ini normal. Jadi kalau di dalam plate ini dia harusnya bisa membaca angka 8. Tetapi kalau yang mengalami defisiensi sel kerucut merah dan hijau, dia akan membacanya sebagai angka 3. Sedangkan yang total color blindness atau weakness itu tidak sama sekali bisa melihat angka yang tertera. Selanjutnya akan kita bahas mengenai bintik buta. Bintik buta adalah bagian retina yang tidak mempunyai fotoreseptor. Bagian ini pertama kali ditemukan oleh Edmond Moriete pada tahun 1660. Jadi kalau kita lihat pada gambar ada sebaran dari fotoreseptor ya. Pada gambar kita dapat lihat untuk sel kerucut ya itu terdapat yang paling banyak itu di bagian fovea itu ya. Sedangkan di parafovea itu sel kerucut jumlahnya relatif sedikit. Lalu kalau sel batang itu ternyata terdapat di luar fovea ya. Dan ada di sini blind spot yaitu bagian yang tidak mempunyai fotoreseptor. Untuk melakukan pemeriksaan bintik buta digunakan gambar ya. Kebetulan di sini adalah gambar kelinci dan topi sulap. Jadi caranya adalah tutup mata kiri dan perhatikanlah kelinci menggunakan mata kanan. Tetap fokus pada kelinci tersebut. Kemudian geserlah gambar perlahan-lahan mendekati mata. Pada jarak tertentu maka topi sulap akan hilang. Nah, jarak topi sulap tersebut hilang dapat berbeda-beda pada masing-masing orang. Percobaan ini dapat juga kita balik dengan menutup mata kanan dan memperhatikan topi sulap menggunakan mata kiri. Topik selanjutnya adalah tentang refleks pupil. Jadi ukuran pupil itu bergantung pada beberapa faktor antara lain usia, tingkat kesadaran, kuatnya penyinaran, dan akomodasi. Perubahan diameter pupil diinervasi oleh sistem saraf otonom. Pupil normal berbentuk bulat, isokor dengan diameter 2-4 mm. Jadi refleks pupil itu dikendalikan oleh otonom, simpatis dan parasimpatis. Dengan otot-ototnya ada otot-otot sirkuler dan otot-otot yang susunannya radial. Gambar ini menunjukkan lengkung refleks pupil. Jadi cahaya yang diterima itu akan dihantarkan impulsnya melalui nervus opticus, kemudian nanti akan dibawa ke practical region, lalu ke Edinger-Westphal nucleus, kemudian melalui ciliary ganglion itu terjadi konstriksi pupil ya.
Pada percobaan, mintalah orang percobaan untuk melihat benda yang jauh, lalu kita perhatikan bentuk dan ukuran pupilnya. Eh, Apakah mata kanan dan kiri ukuran atau bentuknya sama? Gitu. Nah, pada pemeriksaan, sinari mata kanan dengan pen light dari samping agar OP tidak fokus pada cahaya dan berakomodasi. Kemudian kita perhatikan ukuran, bentuk, dan kecepatan konstriksi pupil pada mata kanan yang mengalami refleks langsung, dan perhatikan pula ukuran, bentuk, dan kecepatan konstriksi pada pupil mata kiri, yaitu suatu refleks tidak langsung atau refleks konsensual. Pupil mata yang terkena cahaya penlight secara langsung akan mengecil cepat dibandingkan dengan pupil mata yang tidak terkena cahaya dari penlight. Mata itu akan mengecil secara lambat. Hal ini dapat diterangkan karena pretektal nuklei itu akan menstimulasi kedua sisi dari nuklei Edinger-Wetzpal, meskipun hanya dari satu sisi mata yang mendapatkan cahaya. Selanjutnya akan kita bahas tentang lapang pandang yang ditentukan oleh bentuk anatomi wajah. Nah, menggunakan teknik yang disebut dengan perimetri. Proyeksi lapang pandang dapat digunakan untuk memberikan informasi berkaitan dengan jarak penglihatan. Jadi, apakah ada masalah di jarak penglihatan itu akan terlihat dari hasil perimetrinya. Ini seperti pada gambar. Ini prosedur pemeriksaan menggunakan perimeter. Jadi OP-nya itu duduk membelakangi cahaya menghadap perimeter dan menutup salah satu matanya ya di sini. Jadi dagu diletakkan pada sandaran dan formulir diletakkan di bagian depan. Jadi nanti kita gunakan bulatan warna-warni pada busur perimeter untuk memeriksa luas lapang pandang. Perlahan-lahan ke arah tengah sehingga OP dapat melihat bulatannya. Jadi catatlah posisi bulatan tersebut pada saat OP melihat. Ulangilah prosedur ini sehingga nanti secara keseluruhan didapatkan gambaran lapang pandang OP. Nah, periksa juga lapang pandang OP untuk warna lain, misalnya merah, hijau, kuning, atau biru dengan cara yang sama. Itu lakukan untuk mata kanan dan mata kiri. Nah, ini adalah hasil dari pemeriksaan lapang pandang. Ini untuk derajatnya untuk lapang pandang normal. Lapang pandang warna putih akan lebih besar dibandingkan dengan lapang pandang warna lainnya. Ini dikarenakan sebaran fotoreseptor. Selanjutnya akan kita pelajari susunan optik mata menggunakan model mata Senko-Ingersoll. Jadi ini adalah model matanya, air yang dimasukkan ke dalam model ini itu analognya adalah aqueous humor dan vitreous humor. Nah, jadi di sini bagian depan adalah kornea, kemudian ada aqueous humor dan vitreous humornya, ya. Eh, ini adalah retina ya. Seperti itu nanti di bagian depan ditempatkan lampu dengan bentuk panah. Bisa diperhatikan bayangan yang terjadi di retina terkait dengan bentuk lampu panah tersebut. Dengan model mata Senko-Ingersoll ini kita dapat memahami bagaimana mata emetrop ya dengan dan tanpa akomodasi, mata miop, hipermetrop, dan mata alfakia termasuk juga tindakan koreksinya. Prosedur penggunaan model itu pertama-tama kita tempatkan lensa 7 dioptri ya sebagai lensa mata. Kemudian kita pindahkan posisi retina pada posisi terdepan dan perhatikan bayangan yang ada di retina. Nah, lakukan koreksinya menggunakan
lensa sferis positif. Ya, ini untuk menggambarkan mata hipermetrop. Selanjutnya kita bisa pindahkan posisi retina ke paling belakang, kemudian kita gunakan koreksinya dengan lensa sferis negatif. Ya, ini untuk menggambarkan mata miop. Selanjutnya kita juga bisa menempatkan lensa silindris ya pada model mata sehingga kita dapat model mata astigmat dan juga kita bisa melakukan koreksinya menggunakan lensa silindris. Kemudian ada lagi apabila lensa kristalina ini kita angkat, ya lensa matanya di sini menjadi mata afakia dan untuk koreksinya kita bisa gunakan lensa positif. Sebelum kita membahas bagaimana pemeriksaan visus, mari kita lihat dulu gambar berikut. Jadi ini adalah gambar mata yang emetrop, ya ukurannya seperti ini. Kemudian ini mata yang miop, ya anterior posteriornya lebih panjang dan mata hipermetrop yang ukurannya lebih bulat ya, anterior posteriornya lebih pendek dibandingkan dengan mata emetrop. Jadi pada pemeriksaan visus itu jaraknya harus 6 meter ya, itu dengan cahaya terang seperti ini. Orang yang emetrop itu bayangan akan tepat jatuh di retina. Sedangkan pada mata miop yang ukuran dari bola matanya itu lebih panjang ya, anterior posteriornya, maka bayangan itu akan jatuh di depan retina. Ya, oleh karenanya nanti untuk koreksinya kita harus memperlemah kekuatan refraksi dari susunan optik ini menggunakan lensa negatif atau bikonkav. Sebaliknya pada mata yang hipermetrop itu pada saat melihat jauh bayangan bisa tepat di retina, tetapi mata hipermetrop ini melakukan akomodasi agar bayangan jatuh tepat di retina. Agar bisa melihat jauh tanpa akomodasi ya yang seperti mata emetrop, maka mata ini memerlukan koreksi lensa positif. Ya, pada gambar dapat dilihat mata hipermetrop ya tanpa akomodasi menggunakan koreksi lensa bikonveks. Ya, bayangan tepat jatuh di retina. Pada pemeriksaan visus, mintalah OP duduk menghadap optotip Snellen dengan jarak 6 meter dan cahaya ruang cukup terang. Kemudian periksalah mata bergantian kiri kanan. Nah, mintalah OP untuk menyebutkan huruf atau angka yang tertera pada Snellen dimulai dengan yang ukurannya paling besar ya sampai dengan nanti orang percobaan bisa membaca keseluruhan dari huruf-huruf ini tanpa kesalahan. Ada di baris mana ya? Itulah visusnya. Apabila OP bisa membaca sampai huruf-huruf yang ditandai itu pada baris tulisannya 30 feet, maka visus dari OP adalah 20/30 ya. 20 ini adalah jarak OP dengan Snellen chart pada satuan feet. Seperti itu. Jadi ini tidak dapat disederhanakan perbandingannya. Jika visus OP kurang dari 6/6, maka mata itu miopia. Gunakanlah pinhole untuk memastikan bahwa OP mengalami kelainan refraksi tersebut. Jika visus OP sama dengan 6/6, maka mata itu tidak mungkin miop. Mata tersebut mungkin emetrop atau hipermetrop. Untuk membedakannya, pasanglah lensa sferis positif 1/4 dan periksalah visusnya kembali. Apabila visusnya tetap 6/6 dan OP merasa nyaman, maka OP tersebut hipermetrop. Apabila visusnya berkurang, maka OP tersebut emetrop. Nah, untuk koreksi, pilihlah lensa
biconvex terkuat atau lensa bikonkav terlemah yang memberikan penglihatan terbaik untuk koreksi refraksi. Jika pada pemberian lensa sferis visus mata tidak 6/6, harus diingat adanya kemungkinan astigmatisme. Untuk mengetahui bahwa OP itu ada astigmat atau tidak, mintalah OP untuk memperhatikan gambar kipas di atas Snellen chart ini. Jadi tanyakan apakah ke semua garis dari kipas ini dapat terlihat sama, gitu ya, hitamnya. Nah, apabila ada salah satu yang lebih tegas, berarti OP ini astigmat. Jadi lakukanlah koreksi menggunakan lensa silindris. Cara lain kita bisa menggunakan astigmat clock dial yang prosedurnya sama dengan cara sebelumnya. Jadi ditanyakan adakah garis yang terlihat lebih tegas dibandingkan dengan garis yang lain. Kemudian nanti kita bisa gunakan lensa silindris negatif atau positif yang aksisnya tegak lurus dari garis yang paling tegas tersebut. Jadi nanti akan dilakukan koreksi ya hingga nanti semua garis akan terlihat sama jelas atau sama hitamnya. Demikian yang dapat saya sampaikan, semoga dapat dipahami.